Ya, sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh terus. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu. Jadi pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Hampir semua penulis itu yakin Islam pertama di Aceh. Tapi ya tidak usah jumawa karena yang bawa ada orang Aceh. Jadi ya tapi ya harus bangga lah bagaimanapun itu di bumi Aceh. Tapi jangan ditulis sejarah dan oleh orang Aceh, ya tidak usah, biasa aja. Kayak Islam besar itu di Madinah, tapi yang besarkan orang apa? Mekah. Orang Mekah ya tidak usah jumawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak Mekah asli. Beliau itu Aryaniul asli karena punya darah Khalilur Rahman Ibrahim. Orang Ibrahim itu orang Musol, marganya Arya. Makanya banyak orang-orang soleh disebut Arya. Arya itu marganya Nabi siapa? Ibrahim. Saya sebetulnya datang itu bukan untuk ngaji, untuk ngakui bahwa semua versi sejarah itu menulis Islam pertama itu ada di Aceh. Nggak ada versi lain. Tapi apakah itu orang Aceh? Lah itu mungkin versinya yang berbeda. Apa pendatang, apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Semua pengurus takmir, semua tamu, semua yang hadir yang saya hormati. Wabil khusus di sini ada Tengku Habibi, ada Abi Ishak, Tengku Abi Ishak, ada Tengku Abun Thalib, semuanya kepala PLH, Bapak Abu Iskandar, Abi Iskandar yang saya hormati. Saya sebetulnya datang itu bukan untuk ngaji, untuk ngakui bahwa semua versi sejarah itu menulis Islam pertama itu ada di Aceh. Nggak ada versi lain. Tapi apakah itu orang Aceh? Lah itu mungkin versinya yang berbeda. Apa pendatang, apa. Karena saya ini dikenal sebagai penekun tafsir, saya akan cerita tentang tafsir. Saya tadi pagi rapat di kantor Kemenak. Di sini dikawal Pak Zarkasi, kebetulan beliau teman dari Pak Jamhuri. Jadi sebetulnya menurut Imam Tobari, ya ini mohon didengerin, Imam Tobari itu punya karangan yang disebut Umut Tafasir. Nggak ada tafsir kecuali nginduk kitab tafsir apa? Tobari. Termasuk tafsir Jalalain, Imam Suyuti, semua kitab tafsir itu nginduk tafsir Tobari. Di antara makalah paling terkenal adalah beliau bilang Quran itu mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Bahkan oleh orang kafir itu dengan arti yang positif. Dulu cerita Islamnya Sayyidina Umar, kita tahu karena mendengar apa? Iparnya membaca surat apa? Toha ma anzalna alikal qur'ana litashqa. Terus beliau masuk Islam. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahihul Bukhari. Sampai cari di kitab Tafsir ketika mentafsirkan surat Wat-Tur. Ketika perang Badar, itu yang menang itu orang Islam. Dengan logika yang enggak masuk akal. Orang Islam itu jumlahnya 313, orang kafir bersenjata lengkap jumlahnya berapa? 1000. Singkat cerita, terus kemudian yang kalah itu dulu ya, hukum dulu itu yang kalah itu ditawan, termasuk tokoh-tokoh Quraisy. Di situ termasuk ada pamannya Nabi namanya Said Abbas, itu ikut ditawan. Ada orang pinter namanya itu Jubair bin Mut'im. Orang pinter ini disuruh tokoh-tokoh Quraisy untuk negosiasi membebaskan tawanan-tawanan kafir Quraisy. Pas datang di masjid, itu Nabi sedang baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim
mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Terus didengerin, Nabi itu sambil sholat, bukan acara seminar atau kajian ilmiah, bukan. Nabi bacanya ketika sholat maghrib. Tapi di situ terus kemudian Allah berlogika. Mbok yang kamu anggap Tuhan, mbok yang kamu anggap Tuhan itu ya punya reputasi, punya prestasi. Am khalaqus samawati wal ard. Mbok yang kamu pertuhankan itu punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Sehingga disebut Tuhan itu agak keren lah, punya reputasi bangun langit, terus Tuhannya langit, bangun bumi, ya kemudian Tuhannya bumi. Ini yang kamu pertuhan tuh lahirnya di bumi, mati jadi mumi di pertuhan, itu kan aneh. Itu terus mikir dia, kalau gitu Tuhan itu tidak yang sementara kita pertuhan. Tuhan adalah yang menciptakan langit, bumi. Sebab itu Imam di sini termasuk Pak Jamhuri menekuni di ilmu tafsir, ilmu Quran TPQ di LP3 Jakarta. Ketika Allah menamakan dirinya Tuhan dan memang Tuhan, itu Allah ngendikan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan menciptakan langit bumi. Mbok yo kalau kamu ngaku Tuhan ya menciptakan langit bumi, jangan ngaku Tuhan tanpa prestasi. Ada lagi ayat di awal Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok yang kamu pertuhan selain Allah itu tunjukkan ke saya, aruni itu tunjukkan ke saya, apa sih prestasi mereka? Apa ikut terlibat pembuatan langit? Syirkun itu ikut terlibat. Sehingga tidak ada jawaban lagi kecuali Tuhan itu adalah Allah yang qadim. Allah sing wajibil wujud. Terus Jubair bin Mut'im kemudian masuk Islam. Berarti sudah ada dua tokoh terkenal yang memahami Quran sebelum masuk Islam. Tentu ini memahami yang benar. Sebab itu sabda Rasulullah SAW, saya ini bangga punya mukjizat yang tidak musiman, kata Nabi, yaitu Quran. Kata beliau yang dikutip di Sahih Bukhari di awal Mu'jizatul Quran, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat tapi bentuknya fisik. Karena bentuknya fisik, maka ketika mukjizat itu sudah lewat, nggak ada saksi lagi. Misalnya tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, bisa jadi ular besar. Kita sekarang kan nggak bisa membuktikan itu. Kalaupun itu nyata di masa lalu, saksinya sudah meninggal. Tapi mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Nah, ketika semua ulama, terutama mukjizat rasionalitas berpikir. Saya cerita sedikit, saya biasa bahasa Jawa, tapi ini harus bahasa Indonesia karena kayak di luar negeri. Saya tadi kan rapat di Jakarta, kayak masih di Indonesia. Setelah di pesawat semuanya orang Aceh, ngomong itu kayak orang Thailand. Ini saya di luar negeri apa masih di Indonesia. Saya tidak tahu Imam Masjid tadi ngerasani apa. Tahu-tahu saya disuruh ngaji, tapi nggak ngerti satu bahasa apa. Kayak mantra. Jadi ini saya kayak di luar negeri. Jadi saya di luar negeri 2 kali, 1 ke Madura, 2 ke Aceh. Sama-sama nggak paham. Mukjizat tertinggi adalah dalalatun akliyah atau hujjatun akliyah. Sebab itu agama ini Allah memaklumatkan liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Fir'aun itu jumawa, zalim, ngawur, wah semua kesalahan ada di Fir'aun. Memaklumatkan diri sebagai Tuhan. Saking yakinnya dia Tuhan, itu ketika Musa, Fir'aun, kamu tuh harus nyembah Tuhan. Nah, Tuhan kamu siapa Musa? Rabbus samawati wal ard, yang menuhani langit dan bumi. Kata Fir'aun, soal menuhani bumi, saya jalan kemana-mana gak ada Tuhan selain saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, saya mau bikin piramida yang tinggi. Nanti saya akan melihat Tuhan kamu ada apa enggak. Dia bilang ke arsitekturnya, ya Haman ibnili sorhal la ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa.
Saya akan bangun piramida yang tinggi, nanti saya intip Tuhannya Musa itu ada apa enggak. Musa pusing kan, karena beliau sebagai Tuhan pun nggak pernah lihat Allah, apalagi ini apa, Fir'aun. Itu kalau piramida jadi, Fir'aun naik nggak melihat Allah, terus disimpulkan nggak ada, repot. Ternyata kalahnya Fir'aun dan yang menjadikan orang sekeliling Fir'aun itu iman, itu dengan logika sederhana. Ya sudah, kalau Rabbus samawati wal ardi kamu nggak percaya, Nabi Musa ganti jurus. Kalau orang bilang ganti logika, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu orang sekeliling Fir'aun terus tahu kalau Fir'aun itu nggak Tuhan. Ini kalau dia Tuhan, terus bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, kakeknya siapa. Karena Tuhannya itu punya tanggal lahir. Masa Tuhan lahirnya dulu bapaknya, dulu mbahnya, lalu mbahnya itu yang menuhani siapa? Jadi disebut Tuhan itu siapa? Yang menuhani nenek moyangmu. Berarti apa? Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Dia ada, dimulai dari ketidak ada. Berarti zaman dunia nggak ada Fir'aun, ya tetap baik-baik saja. Matahari ya tetap tugas, rembulan ya tetap tugas. Yang orang miskin ya meneruskan miskinnya, yang orang kaya meneruskan kayanya, normal semua. Yang orang hitam ya meneruskan hitamnya, yang ganteng ya meneruskan apa? Ganteng. Normal semua, tanpa ada Tuhan, yaitu logika itu membentuk orang-orang sekeliling Fir'aun itu terus menjadi iman. Makanya disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Ada banyak orang yang iman tapi menyembunyikan imannya, karena nggak bisa bendung logika yang dibawa oleh Al-Quran. Makanya disebut qul falillahil hujjatul balighah. Quran, Allah yang dilewatkan Rasulullah itu punya logika yang tidak terbantahkan, disebut al-hujjatul balighah. Sebab itu penting membawa ulang Quran dengan logika-logika yang ilmiah. Saya kenapa matur begini, saya ulang lagi, saya sebenarnya nggak niat ngaji, tapi ini diminta dan bentuk penghormatan saya karena hampir semua penulis itu yakin Islam pertama di Aceh. Tapi ya tidak usah jumawa karena yang bawa ada orang Aceh. Jadi ya, tapi ya harus bangga lah, bagaimanapun itu di bumi Aceh. Tapi jangan ditulis sejarah dan oleh orang Aceh, ya tidak usah, biasa aja. Kayak Islam besar itu di Medina, tapi yang besarkan orang apa? Mekah. Orang Mekah ya tidak usah jumawa. Nabi Muhammad SAW itu tidak Mekah asli. Beliau itu Aryaniul asli karena punya darah Khalilur Rahman Ibrahim. Orang Ibrahim itu orang Musol, marganya Arya. Makanya banyak orang-orang soleh disebut Arya. Arya itu marganya Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga orang Mekah bangga Nabi itu Arab-Arab, Nabi Muhammad ya nggak suka. Saya ini turunan Ibrahim. Ibrahim itu orang Aryani, orang Irak. Nah, orang Mesir juga seneng karena Siti Hajar itu orang apa? Mesir. Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar, punya putra Ismail, kemudian melahirkan bangsa Arab. Dan bentuk penghormatan Allah pada orang-orang kampung, orang-orang pedesaan, yang menjadi dagingnya Nabi itu apa? Susunya, air susunya al-halimatus sa'diyah. Jadi Nabi itu disusui oleh imro'atun badawiyah, perempuan desa, yaitu halimatus. Maka pada diri Nabi itu ada Mekahnya, ada Mesirnya, ada Aryaninya, ada daging yang tumbuh dari labanul murdiah, yaitu halimatus sa'diyah. Maka ngendikane guru saya Kiai Memun, juga ngendikane Bapak, memang Nabi itu didesain supaya semua orang itu bangga. Misalnya sampean wong desa bangga, biye-biye sing nyusui Nabi ku halimatus sa'diyah. Ya, sampean harus bangga jadi orang Aceh. Islam pertama itu di Aceh. Tapi kalau ditanya orang mana, terus pokoknya di Aceh terus. Karena kalau dijawab dari mana itu kayaknya terus gimana gitu. Terus pokoknya Aceh itu bumi pilihan Allah untuk pertama ada apa? Islam. Ya, saya ulang lagi. Logika ini mengalahkan kekuatan apapun. Sehingga ketika Saharatu Fir'aun itu iman semua, itu hanya dengan logika, termasuk tadi. Kalau engkau Tuhan Fir'aun, lalu yang nuhani nenek yang kamu itu siapa? Jadi dikatakan Allah Tuhannya langit, Fir'aun masih jumawa mau ngintip lewat apa? Piramida.
Tuhannya bumi, Fir'aun masih jumawa, selama ini yang jadi Tuhan saya katanya. Jadi mensifati Allah itu dengan logika yang tidak terbantahkan. Nah itu yang ada di surat Tur, am khuliqu min ghairi shay'in, saterusé am khalaqus samawati. Terus ada lagi yang mencibir mereka, orang-orang kafir. Am lahum sulamu yastami'una fi. Kalau mereka Tuhan dan menciptakan langit, boleh sekali-kali kunjungan ke langit dong. Khazananya dicuri orang apa enggak, masih apa enggak, terus gudangnya masih apa enggak. Sulam itu tangga. Kalau mereka merasa Tuhan dan pemilik langit, sekali-kali boleh naik ke langit, ngecek gudangnya masih apa enggak. Khazain itu maknanya apa? Gudang. Ini Tuhannya langit, di bumi terus. Naik pohon mangga aja kadang jatuh, kadang tulang patah, dioperasi. Ini terus gimana? Ini Tuhan model apa ini? Begitu juga yang dipertuhankan selain Fir'aun. Kadang Allah hanya ngendikan kana yakulani to'amma kana yakulani to'am. Yang dianggap Tuhan tuh masih makan. Kalau masih makan berarti kalau nggak makan tuh lemes. Lama-lama ditili umatnya, gimana Tuhan? Oh, saya sakit, lemes, kurang makan. Bareng makan sehat lagi. Terus orang itu cuma alhamdulillah bisa ngasih makan apa? Tuhan. Tadi hampir mati gitu. Jadi itu logika Quran untuk memastikan yang Tuhan Allah itu sederhana. Karena ya kulanganit. Nah kenapa saya ngaji ini? Karena sekarang Quran tuh kasihan. Karena ulama-ulama yang model paket Yasin menjadikan masuk surga, Waqiah menjadikan orang banyak uang. Yang paling parah surat Ra'd mempercepat kematian katanya. Maksud saya, Bu, jangan gitu-gitu banget gitu. Memang semua Quran itu punya mukjizat, tapi ya jangan model paket apa? Model apa? Kadang-kadang masalahnya dibantah. Itu Cina nggak pernah baca Waqiah tayang. Kan ya repot kalau model. Boyo ngaji Waqiah itu adalah oke lah, mungkin sebagian orang kalau baca Waqiah rezekinya lancar. Tapi Boyo baca misalnya, ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanqin. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan. Boyo jangan mati, Tuhan kok mati. Boyo ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi, Tuhan kok mati kan? Itu falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa itu? Ini model apa gitu? Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul baligha. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang Jawa sama orang Aceh, rebutan tongkat. Nanti setelah di masjid Aceh rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali, resepnya orang miskin akut disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngendikan Imam Ghazali, kitab Ihya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur? Masih hidup. Gitu aja penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang, ini saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat imannya. Ini cerita wali. Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, wanita.
Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga. Ya, jadi saya tahu lah kalau jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada, wong dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya pasti percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha PD-nya la ilaha illallah la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan, yang dipanggil Imam Amudi sama Allah disuruh. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Amudi lah nerangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4, 1000, semiliar, setriliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka itu buat 2, 3, 1 miliar, 1 triliun dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Nah itu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya ada bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampean cek gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampean gambar masjid Baitur Rahman ini. Ya, Baitur Rahman ya. Karena yang Baitur Rahim diambil di daerah saya, jadi di sini. Kamu gambar itu mesti dimulai satu titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari satu titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu di semua ulama, di I'anatul Thalibin, di bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka. Sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Dimana makanya ini penting. Agama ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu argumen. Jadi saya mohon semohon-mohonnya ini tadi saya bawa mushaf sebagai hadiah untuk masjid. Saya mohon Quran itu dikembalikan rohnya. Dulu begitu bangga Nabi dengan Quran karena logikanya jelas. Itu tadi yang tauhid ya. Ini ada waktu mungkin 5 menit saya nyontohkan logika sosial, peradaban sosial. Apa ya? Kenangannya orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhosan nasi kailan. Dulu kita ini orang yang sangat buruk dalam transaksi. Yaitu kalau kulak, kalau orang Aceh bilang apa? Tengkulak. Kalau kita beli ingin 1 kilo ya dapat apa? 1 kilo. Kalau 1 pintal ya dapat apa? 1 pintal. Tapi kalau kita jual, orang beli misalnya beli 1 kilo, kita kurangi nggak sampai 1 kilo, atau dari kualitas A menjadi B. Itu Allah cara ngedikan tuh bagus. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang nggak bener, itu nggak fair ketika tengkulak dia ingin itu orang nggak bener, itu nggak fair ketika tengkulak dia ingin timbangannya 1 kuintal mendapat 1 kuintal. Ketika ada orang beli 1 kuintal yukhsirun, intinya itu nggak fair. Cara Jawa itu dipek menangi dewi.
Itu enggak benar, peradaban seperti itu tuh enggak benar. Sehingga terus orang Madinah itu menjadi ahsanan nasi kailan, orang yang sangat baik dalam berperadaban. Kalau ingin dihormati orang ya harus hormat. Kalau enggak ingin disakiti orang yang jangan menyakiti orang. Sehingga kita tidak melakukan tatfif. Tatfif itu curang, enggak fair. Ya, itu disebut apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau posisi tengkulak ingin 1 kuintal dapat apa? 1 kuintal. Wa idza kaluhum awazanuhum, kalau ada orang beli 1 kuintal mendapatkannya yukhsirun, orang itu tidak sampai dapat apa? Itu kan mirip kita sebagai tokoh atau kiai. Kita tidak hormati umat kita, tapi kalau umat kita tidak hormati kita, kita marah, itu tidak fair. Kalau ingin dihormati orang ya harus menghormati orang. Saya beri 1 contoh betapa hebatnya Rasulullah SAW. Orang itu kan iman sama Nabi. Yang iman ya macam-macam, ada yang soleh, ada yang setengah soleh, ada yang soleh banget, ada yang dolim banget. Tapi kata Nabi, semua yang iman saya tetap semuanya masuk surga. Soal neraka dulu itu sudahlah, sementing nanti akhirnya masuk surga. Karena itu fair, masa sudah iman ke saya kemudian tetap saja gak masuk surga, terus untuk apa? Sebab itu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, meskipun salah kalau itu umatku bersyahadat tetap tak kasih apa? Syafaat. Dan Quran sendiri memaklumatkan summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Quran ini bisa berguna untuk siapapun. Faminhum dzalimul li nafsi. Yang orang yang dolim pun itu dapat syafaatnya apa? Quran. Wa minhum muqtasid. Itu fair. Artinya fair itu Nabi diimani oleh sekian orang, kemudian tiap malam bertahajud. Hanya apa? Mohon supaya dikasih hak apa? Syafaat. Karena beliau tahu, setahu-tahunya kalau umatnya banyak yang salah itu setahu-tahunya. Kalau ada orang suka ke masjid itu karena WC-nya di rumah jelek, enak WC masjid. Ada orang kalau di masjid betah, dikira itu ahli itikaf, ternyata AC-nya enak AC masjid. Sudah lebih dingin nggak bayar. Jadi masjid saja jadi sarana, ya begitu itu. Itu kalau nggak disyafaati Nabi nggak bisa. Orang senang Mekah itu kan bagus. Tapi sekarang senang Mekah itu ya travel-travel yang bisnis itu. Itu promosinya itu Masya Allah. Saya itu agak dibenci sama tokoh-tokoh travel, tapi ya nggak berani lah. Kualat kalau benci teman-teman. Ceritanya itu ada orang haji. Biasanya kalau orang haji itu kan kiainya muji-muji apa? Haji, soalnya orang haji itu gini-gini surga, al-hajjul mabrur aisalahu jazaa'un ilal apa? Jannah. Biasanya di BRI, di BNI kan ada hadis-hadis itu. Ada orang haji kan dilepas sama kiainya. Kebetulan kiainya saya ngelepas ya haji mabrur itu masuk surga. Yang sabar dengan kemiskinannya ya masuk surga. Sering dimarahin istri sabar ya masuk surga. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Yang ramah anak yatim ya masuk surga. Terus kata Nabi, orang yang menjaga 2 yang lubang, al-ajwafan 2 yang lubang, yaitu jaga lesannya dan farjinya juga masuk surga. Itu yang hadirin senang semua, karena mereka yakin nggak akan haji. Katanya nggak ada kiai bagus Pak. Karena yang nggak bakat-bakat haji, yang miskin permanen atau apa, semua. Itu yang punya rumah itu kayaknya mangkel tapi ya dia gitu. Terus saya bilang, kalau kamu mangkel sama pidato saya karena yang tak promosikan masuk surga ada kamu tok, saya akan berdoa kamu masuk neraka. Wah jangan Gus, nggak apa-apa. Maksud saya, Mbok Yo Kiai itu niru saya gitu, supaya konstitusi Islam itu utuh, sehingga semua orang tuh nikmati sarana yang dikasihkan Rasulullah SAW. Sukses ninggal zina ya janjinya surga, ngerawat anak yatim ya surga, peduli sosial ya surga, la doror wala diror, tidak merugikan orang lain ya surga. Sehingga varian Islam itu banyak. Orang-orang yang punya biro haji itu seakan-akan surga itu haji. Makanya saya ini agak diuji sama Allah, sering ditawarin haji gratis supaya mencabut fatwa itu kayaknya itu. Nggak maksud saya ibu yang fair. Nggak maksud saya ibu yang fair gitu. Meskipun saya di masjid Aceh, ya jangan terus muji masjid yang besar. Untuk menjadi sarana surga, masjid kecil juga menjadi sarana apa? Surga.
Dulu Ashabul Kahfi masjidnya di dalam gua, juga sarana surga, gak ada bangunannya malah. Sehingga Islam ini benar-benar yang dikehendaki Rasulullah. Rasulullah itu kalau puji orang masuk surga itu segampang itu. Sampai ngendikan hal yang mungkin orang pria itu tidak siap. Wa fi buti ahadikum sodaqah. Kamu ngumpuli istri itu sodaqah. Sampai sahabat tanya, masa urusan hubungan biologis masuk surga? Kata Nabi, alaysa wa wadu'aha fi haramin akana ali wisrun. Kalau dia salah letakkan apa? Dosa. Jadi surga itu ditulis Nabi itu mulai ngumpuli istri, wa imatatul adza anit tarik, ada sampah dibersihkan, ada hal yang bahaya. Sehingga Islam terus milik semua. Satpam bangga karena jaga apa? Tukang bersih-bersih bangga karena imatatul adza anit tarik. Yang tukang wiridan ya bangga karena a'laha la ilaha illallah. Bangga. Kalau Islam kena travel, pokoknya hebat mencium Hajar Aswad. Ya. Hajar Aswad itu adalah batu dari apa? Surga, terus diulang-ulang. Kita ini juga bagian dari surga kata saya. Saya juga asli dari surga kata saya. Dia agak terima. Memangnya Nabi Adam itu orang Aceh, Nabi Adam penduduk surga. Coba Nabi Adam itu orang surga apa orang Aceh coba? Orang surga kan? Terus kamu ada darahnya Nabi Adam enggak? Berarti kamu makhluk surga apa Aceh? Surga kita ini turunan orang. Makanya masuk surga logikanya itu gampang, itu kan rumah kita. Mbah-mbah kita itu lahir di mana? Surga, yaitu Nabi Adam. Ini saya tidak guyon, ini ilmiah ya. Jadi tidak hanya Hajar Aswad. Kecuali yang ngendikan Ki Ikhlas ini enggak, ngendikannya itu promosi. Terus tak tanya, terus kalau nyium berapa? 1,5 juta Gus. 1,5 juta. Nggih ngoten niki kula pancen mboten niat ngaji tapi nggih kula menghormati penduduk Aceh, guys. Tapi ya jangan jumawa, ya pokoknya seneng ini bumi yang dipakai sujud, dipakai nasrul Islam. Saya memang ingin ke Aceh hanya ingin hormat, pernah sholat di masjid sini. Terus tadi diminta sama teman-teman ngaji ya. Pokoknya saya pesen baca terus ya kul falillahil hujjatul baligha. Quran itu liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Sehingga Quran ini akan abadi ila yaumil kiamah. Ya tadi, 1 itu pokok, 2, 3 sampai 1 miliar apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka sebanyak apapun kalau dibanding 1 apa? Semuanya itu cabang, yang pokok itu 1. Makanya qul huwallahu ahad. Jadi kalau suwun dengan logika niki kayak terus gampil, mugi berkah, minta maaf yang banyak, ngapunten kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Keyakinannya Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. berapa ya? Amma ba'd. 3 Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Keyakinannya itu tinggal Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu Allah yang alaihi wasallam. berfirman, Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla jauhi muhdatsatin larangannya. bid'ah. Orang masih banyak Kulla yang bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. kalau manusia yang Kaum menyampaikan, muslimin, orang banyak yang sidang percaya. Jumat. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak yang Kembali kita hadir bersama di masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan salat Jumat.
Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Nikmat iman adalah menjadi syarat dikabulkannya amal. Dan nikmat Islam adalah penyebab penuhnya timbangan kebaikan kita. Dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran, manfaat baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, la yunqadanna ural islami urwatan urwah. Pasti tali-tali yang menghubungkan kepada Islam itu akan terputus satu persatu. Artinya yang menunjukkan identitas seseorang bahwa dia adalah muslim. Ketika datang bulan Ramadan, kita melihat dia berpuasa, kita berkesimpulan dia adalah seorang muslim. Itulah maksudnya yang menghubungkan seseorang sehingga dia dinamakan muslim. Tapi tali-tali ini kelak akan terputus satu persatu. Fakullama intaqadat urwah. Setiap satu tali itu terputus yang menghubungkan dengan Islam, tasabbasan nasu billati taliha. Orang akan berpegang pada tali yang lain untuk tetap menunjukkan identitasnya sebagai muslim. Wa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang pertama kali terlepas dari tali-tali Islam itu adalah yang berkaitan dengan hukum. Wa akhiruhunna shalah. Dan yang paling akhir yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah muslim adalah hubungannya dengan ibadah shalat. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Islam untuk mengukur kita ini adalah sebagai seorang muslim. Tentu harus kembali kepada definisi, ta'rif, maksud dan makna daripada Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah di dalam mewujudkan keyakinan, kemurnian keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah. Senantiasa tunduk patuh di dalam beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Yang ketiga adalah al-ibti'ad an-syirk. Menjauhi perilaku syirik. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam akidah ataupun dalam ibadah. Astagfirullahaladzim.
Definisi ini adalah menjadi barometer, ukuran. Benarkah kita ini adalah seorang muslim? Seorang muslim itu adalah hanya senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada embel-embelnya. Tidak mengotori keyakinan kita dengan hal-hal yang meragukan. Karena keyakinan itu yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang pasti, tidak menimbulkan keraguan. Yang kedua adalah kita senantiasa taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah. Apa yang diperintahkan itu yang kita kerjakan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu yang kita ambil. Dan senantiasa menjauhi segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan keyakinan akidah ataupun yang berkaitan dengan ibadah, yang di dalamnya adalah ada unsur mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus dijauhi. Kalau tiga hal ini sudah ada dalam diri kita, maka kita adalah sebenarnya seorang muslim. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah, murnikanlah ibadah hanya kepada Allah, dan janganlah mensekutukannya sedikit pun dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Kita ketahui bahwa Allah hanya merestui dan meridhai agama Islam. Maka agama yang dibawa oleh para nabi adalah hanya agama Islam. Yang berbeda adalah syariatnya. Mulai dari Adam sampai Rasulullah SAW itu agamanya adalah agama Islam. Maka kita pun diridhai oleh Allah karena kita menjadikan Islam sebagai agama. Wa raditu lakumul Islama din. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka agama itu ditolak, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang yang mencari tadi agama selain daripada Islam termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat, karena agamanya ditolak. Oleh sebab itu Nabi menjelaskan dalam hadis yang kita bacakan tadi bahwa Islam ini adalah sudah sempurna. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Agama namanya sudah sempurna, berarti tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena sempurna, maka umat ini tidak lagi membutuhkan seorang nabi dan seorang rasul. Karena sudah sempurna, dan agama ini adalah agama yang sesuai, yang cocok untuk semua zaman dan semua manusia. Tetapi Nabi menjelaskan bahwa di sana ada penghubung-penghubung yang menghubungkan antara manusia dengan Islam. Tali-tali yang disebutkan tadi adalah tali-tali. Tali ini satu persatu, kata Nabi, kelak akan terputus. Pasti akan terputus. Karena Nabi sudah mengucapkannya pada awal hadis. La yunqadanna ural islami urwah urwah. Pasti akan terputus. Kalau satu tali yang terputus, penghubungnya yang terputus, maka manusia akan beralih pada tali yang lain, berpegang pada tali yang lain, agar dia tetap memiliki identitas sebagai seorang muslim. Nabi menjelaskan bahwa
Yang pertama kali penghubung antara manusia dengan Islam itu adalah, yang pertama kali terputus itu adalah hukum. Kita tidak ada lagi yang namanya hukum yang berkaitan dengan hudud. Hukum yang dikaitan dengan hudud adalah satu perbuatan dosa besar, tetapi kalau itu sudah dihukum di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak dihukum lagi dengan dosa itu. Orang yang mencuri, kalau dia sudah dipotong tangannya, maka dosa mencurinya itu tidak lagi nanti dia akan ditanyakan nanti di akhirat. Orang berzina, lalu kemudian dicambuk 100 kali. Kalau itu dilakukan di dunia, nanti di akhirat tidak lagi ditanyakan tentang dosanya. Ini yang disebut dengan hukum hudud. Sudah tidak ada. Kita di Indonesia ini adalah mayoritas Muslim, tetapi hukum-hukum itu tidak berlaku. Ada namanya hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan. Tidak ada lagi. Yang ada itu adalah dibagi sama, atau kadang-kadang seseorang tua, orang tua mengharap supaya anak-anaknya nanti tidak ribut setelah dia meninggal, maka dibagilah hartanya. Ini bukan warisan namanya. Yang namanya warisan adalah urusannya orang yang hidup, bukan urusannya orang yang sudah mati. Maka hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan ini sudah tidak banyak dipraktekkan oleh umat Islam. Inilah yang sudah disebutkan bahwa tali yang pertama kali terputus itu adalah yang berkaitan dengan hukum, dan banyak hukum-hukum di sana. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tali yang paling akhir terputus itu adalah ibadah sholat. Artinya ketika umat ini tidak sholat, maka dia tidak lagi identik dengan Islam. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bainal abdi wa bainahum tarkus shalah. Pembeda atau pembatas antara seorang hamba dengan mereka, maksudnya orang kafir, itu adalah meninggalkan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Di dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Yang membedakan kita antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah ibadah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan ibadah sholat, maka sungguh dia telah kafir. Umat Islam yang sedemikian banyak jumlahnya, terutama di negara kita ini, adalah termasuk pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Namun hanya sedikit di antara mereka yang benar-benar menjaga ibadah sholat. Ibadah sholat yang dikatakan ibadah sholat itu adalah sholat 5 waktu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat peristiwa Isra Mi'raj. 5 kali sehari semalam. Kalau dia hanya mengerjakan 4 kali saja, maka dia tidak dikatakan mengerjakan ibadah sholat. Satu sama lain adalah menjadi keutuhan. Dikatakan mengerjakan ibadah sholat kalau dia mengerjakan 5 kali sehari semalam. Maka kalau kemudian ada orang tidak mengerjakan ibadah sholat atau mengerjakan sebagian, maka dia sudah terputus antara dirinya dengan Islam. Maka dia tidak identik lagi untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa betapa besarnya nikmat yang diberikan kepada Adam, diberikan kepada Nabi Nuh, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya.
Lalu kemudian datanglah generasi setelahnya yang menyia-nyiakan ibadah salat. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Lalu datanglah pengganti generasi setelahnya yang mereka menyia-nyiakan ibadah salat. Mereka juga mengerjakan ibadah salat. Para nabi dan umatnya mengerjakan ibadah salat. Tetapi ibadah salat yang dikerjakan oleh umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, adalah sangat sempurna. Sebagaimana yang dikuatkan tadi dengan ayat Al-Quran, agama ini adalah sudah sempurna. Segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi dan diajarkan kepada umatnya itu adalah jenis ibadah yang paling sempurna yang tidak didapatkan pada umat-umat terdahulu. Orang yang datang kemudian generasi setelahnya meninggalkan ibadah salat, menyia-nyiakan ibadah salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Ada yang menjelaskan bahwa karena mereka meninggalkan ibadah salat, maka yang berkuasa adalah hawa nafsunya. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau meninggalkan ibadah salat, lalu kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak dia akan mendapatkan kesesatan. Artinya nanti di akhirat termasuk orang yang merugi dan orang yang dimasukkan di dalam neraka. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita diingatkan bahwa satu-satunya ibadah yang menghubungkan kita dengan Islam hanyalah ibadah salat untuk saat sekarang ini. Di saat yang bersamaan bahwa betapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai muslim tetapi pada dasarnya tidak ada dalam kriteria yang kita sebutkan tadi. Termasuk diantaranya adalah dalam memelihara dan menjaga ibadah salat. Maka oleh sebab itu berkenaan dengan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam melaksanakan siam di bulan Ramadan. Ada 3 hal yang harus disempurnakan untuk menghadapi bulan Ramadan agar kita bisa menyempurnakan pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Yang pertama adalah ibadah salat. Kita melaksanakan ibadah salat sesempurna mungkin, menjaga dan melaksanakannya pada awal waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apa yang paling utama? Amal yang paling utama adalah mengerjakan ibadah salat pada waktunya. Ini yang pertama. Orang zaman sekarang Segala yang diwajibkan oleh Allah dalam salat 5 waktu itu harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. sudah hilang. Lalu kemudian disempurnakan dengan salat rawatib yang 12. Jadi Salat rawatib itu adalah fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan yang kita kerjakan dalam ibadah wajib. Dan dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang menjaga 12 rakaat yang menyertai salat wajib baik sebelumnya atau setelahnya, maka Allah akan menyediakan baginya istana di dalam surga. Orang banyak yang hilang. Dan disempurnakan dengan salat-salat yang lain, khususnya salat malam. Di bulan Ramadan diistilahkan sebagai salat tarawih. Di luar bulan Ramadan kita mengatakan salat tahajud. Atau yang berkaitan dengan salat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa beliau tidak pernah lebih daripada salatnya itu 40 rakaat. 17 rakaat salat wajib, 12 rakaat yang menyertai salat wajib, dan 11 rakaat yang berkaitan dengan salat malam.
Marilah kita untuk beberapa hari ini kita latih diri kita untuk kemudian mengerjakan sholat sesempurna mungkin, sehingga ketika kita menghadapi bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral jummah rahimakumullah. Kembali kepada ibadah salat. Tidak ada ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa menjaga ibadah salat yang telah ditetapkan di dalam agama. Nabi mengatakan fa in salahat salaha sairu amali. Kalau ibadah salatnya dijaga dan sempurna baik, maka semua salat ibadahnya yang lain juga akan baik, akan ditanyakan. Karena yang pertama ditanya adalah ibadah salat. Allah berfirman kepada para malaikat di saat kita disidang di hadapan Allah satu persatu. Allah berfirman, "Unzuru ila salati abdi." Coba periksa catatan salatnya hamba. Atammaha am naqasaha? Apakah dia mengerjakan dengan sempurna atau ada kekurangan? Ibadah salat itu. Maka kalau ada ibadah sholatnya, dijaga ibadah sholatnya, dikerjakan 5 kali sehari semalam, baru ditanya ibadah puasanya, baru ditanya ibadahnya yang lain, zakat, hajinya, umrohnya, birrul walidainnya, berbaktinya kepada kedua orang tua, dan amal-amal kebaikan yang lain. Baru ditanya. Kalau dia tidak sholat, puasanya tidak ada, tidak ditanya apakah dia puasa, tidak. Kalau tidak sholat ya sudah, tinggal dibuang di dalam neraka. Maka oleh sebab itu jagalah ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, hafizu ala sholawat, jagalah ibadah-ibadah sholat. Di dalam ayat yang lain disebutkan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Orang yang mendapatkan nanti surga Firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga ibadah sholat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ibadah sholat dan meningkatkan pelaksanaan ibadah sholat. Jangan sampai ketika usia kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan selanjutnya, ternyata ibadah sholat yang kita kerjakan ini seperti 10, 20, 30 tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya saudara-saudari. Itulah ceramah-ceramah yang disampaikan oleh beliau, di mana pesan-pesan beliau itu menjelang bulan suci Ramadan, yaitu ceramah-ceramah Gus Baha, ngaji bersama Gus Baha. Beliau waktu itu di Aceh ya teman-teman. Ini baru 1 hari saya rekam. Jadi tadinya sih mau lab, tapi karena karena keterbatasan waktu di sana, jadi saya harus merekam saja. Jadi kalau live itu nanti saya itu nggak bisa menemani beliau gitu. Jadi terpaksa saya pakai tonsis lalu merekam beliau gitu. Jadi biasanya kan saya live, jadi nggak sempat live, jadi saya pakai tonsis, saya biarkan kamera itu untuk merekam beliau yang sedang ngaji gitu. Jadi semoga ngaji-ngaji beliau semoga bermanfaat ya saudara-saudari dimanapun berada. Jadi kita itu di Aceh ya, di Aceh, ngajinya di Aceh. Enggak, kalau pakai casingnya ini itu HP-nya jadi pusat perhatian guys ya. Soalnya aku udah ngalamin sendiri, banyak banget yang nanya casingnya belinya di mana, casingnya bahannya apa, dan setelah sekian lama maju untuk mau beli cas ini, barang receh tapi bermanfaat banget. Semenjak pakai ini aku nggak bingung lagi naruh HP-ku ketika lagi di cas. Harganya murah, cuma 2 ribuan aja loh. Sudah dilengkapi dengan perekatnya yang super kuat, terus tinggal ditempel aja di dinding. Gampang banget kan? Selain HP, ini juga bisa untuk menaruh remote. Dan yang paling aku suka di bagian pinggir itu ada cantolannya, sehingga bisa untuk menaruh kunci atau barang lainnya. Sama aja dari keranjangku. Barang receh tapi bermanfaat banget. Semenjak pakai ini aku nggak bingung lagi naruh HP-ku ketika lagi di cas. Harganya murah, cuma 2 ribuan aja loh. Sudah dilengkapi dengan cakep banget. Diformulasikan atau dilengkapi? Ngaji akhir zaman. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi sidni ilman nafiha wa wasidni amalan nabura.
Tahukah kamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tahukah kamu akan aku jebak dia hingga dia menggauli perempuan itu. Akan aku jebak dia hingga dia menggauli perempuan itu. Nah, makanlah dulu. Cuma aroma wangi. Maaf Ustaz, terpaksa aku menghalangi jalan. Wah. Orang zaman sekarang itu keyakinannya sudah hilang berapa ya, sudah hilang 3/4. Jadi keyakinannya itu tinggal 1/4 saja. Ketika Allah yang berfirman, lakukan kebaikan, jauhi larangannya, orang masih banyak yang melanggar. Tapi kalau manusia yang menyampaikan, orang banyak yang percaya. Jadi disitulah orang banyak yang hilang akal sehatnya.
Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbi sidni ilman nafiha, wa wasidni amalan maqbulan.
Astagfirullahaladzim.